Jadi di riwayatnya begini. Iblis itu kalau mau mengumpulkan serdadunya, khususnya ifrit-ifritnya, mereka yang berpangkatnya ini, itu dengan suatu teriakan. Jadi ada frekuensi yang semuanya mendengar golongannya itu, dan langsung mereka seketika tahu itu. Berdasarkan urgensinya, seketika mereka kumpul, rapat darurat. Ada beberapa riwayat mengenai bagaimana iblis memanggil secara urgent dan mengadakan rapat super darurat. Di antaranya saat Nabi Allah Muhammad lahir, itu ada di riwayat. Karena tiba-tiba mereka tidak bisa melihat ataupun menengok kabar-kabar dari langit. Setelah turunnya ayat Taubah, bahwasannya Allah membuka pintu Taubah. Taubah adalah menyesali dan berniat sepenuh hati, bertadarruk kepada Allah, berniat sepenuh hati untuk tidak mengulangi dosa partikular atau dosa apapun lagi, dan mau mendekat kepada Allah. Jadi ada sisi yang lebih pentingnya, itu sisi hati nurani dan tekad sebelum ritualnya. Banyak orang mikirin taubat lebih ke arah ritualnya, lupa sisi batiniahnya, sisi pentingnya itu, sehingga kadang terulang lagi. Nah, ketika ayat taubat itu turun, surat taubat nama lainnya apa? Surah Bara'ah. Tapi ada ayat-ayat taubat di Quran selain hadis juga, bahwasannya taubah itu bisa diterima semasih jiwa itu bernapas, bahkan sampai napas terakhir. Ini seketika setelah mengetahui ini dia rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad dan umat mukminin, yang menjelaskan bahwasannya Allah Tawwabun Rahim, Sang Maha Penerima Taubat, Sang Maha Penyayang, dan bahkan kesempatan itu tidak terputus walaupun sampai napas terakhir. Dia tidak kuat. Iblis teriak, memanggil dan menghadirkan seluruh serdadu-serdadunya yang berpangkat. Jadi saat itu dia mengumpulkan semua setan-setan dan ifrit-ifrit dan mempertanyakan, siapa untuk ini? Siapa yang bisa mengantisipasi perihal ini? Karena kalau tidak, usaha kita dalam menyesatkan manusia dan jin yang ingin mendekat kepada Tuhannya, itu bahkan usaha yang sebegitu lama bisa saja gagal ketika seseorang itu taubat. Aku mau minta kepada kalian, siapa yang mempunyai strategi terbaik, maka dia yang akan aku tugaskan untuk hal itu. Salah seorang ifrit unjuk tangan. Baik, silahkan. Kata dia, saya mau datangkan buat mereka sebegitu cinta harta duniawi, mengejar harta duniawi, yang difikirkannya adalah mengumpulkan harta dan saling kompetisi untuk perihal materi, sehingga mereka lupa untuk bertaubat. Ditolak sama iblis. Satu lagi, unjuk tangan. Baik, silahkan. Kata dia, saya mau goda mereka dari sisi syahwatnya, sehingga mereka selalu terpancing dan terpanggil untuk mengikuti hawa nafsunya. Bukan hanya makan, minum, berhubungan, tapi juga tahta, harta. Pokoknya syahwatnya itu, dia perhatiannya dan keinginannya dan gerakannya sehari-hari adalah untuk memenuhi syahwatnya. Sehingga tentu dia tidak akan berpikir untuk bertobat, dan hari demi hari dia semakin tenggelam dalam pikirannya. Ditolak. Dan tunjuk lagi yang ketiga. Bagaimana? Saya mau buat dia beragama dan melakukan ritual sebegitu luar biasa sampai dia cinta dirinya dan ingin namanya besar, sehingga dia pertama menganggap bahwasannya dirinya itu sudah baik dan sudah beragama, tetapi pada saat yang sama amalnya dihancurkan dan tentu dia tidak akan berpikir untuk bertaubat. Sementara dia menganggap dirinya adalah orang yang baik dan yang sudah soleh.
dipikir. Bagaimana menurut antum sekalian? Kira-kira iblis menyetujui ini enggak? Hah? Hah? Pernah ketemu berarti ya? Menurut yang lain? Mungkin ada yang pernah ketemu iblis lainnya? Setuju? Ada lagi yang ketiga? Ada lagi? Setuju? Oh, Ana senang kali ini. Tahu kenapa Ana senang? Berarti antum belum tahu riwayatnya memang. Jadi alhamdulillah. Tapi ini penting dan juga sangat berpengaruh. Antum semua menganggap setuju. Tidak disetujui sama iblis. Walaupun itu termasuk bagian strategi saat dia mengatakan yang dikuat dalam Al-Quran setelah dia bersumpah perang melawan Allah, la'ughwiyannahum ajma'in wa la'atiyannahum min baini aydihim wa an jama'ilihim. Di ayat itu akan kami datangi dia dari muka mereka, dari hadapan mereka, dari sebelah kanan mereka, dari sebelah kiri dan dari belakang. Itu diantaranya di riwayat dari Ibn Abbas dijelaskan dari arah depan itu min nahiyatil bir, dari sisi kebajikan. Jadi orang yang bajik, orang-orang yang mau religi dan mendekat Tuhan, itu pertama-tama selalu ada aja gangguan. Di antaranya dia akan terasuki rasa was-was dalam urusan fiqhiyah, dari mulai ritual-ritual kecil sampai ritual-ritual besar. Itu selalu datang gangguan. Kemudian pikiran, kemudian rasa takabur, kemudian ujub. Tetap padahal itu dari sisi kebaikan. Jadi itu memang sudah masuk dalam strategi, belum urusan duniawi, materi dan lain-lain. Tapi dalam hal ini belum disetujui. Sampai salah seorang ifrit tunjuk tangan. Baik, bagaimana? Kata dia, saya akan mengingatkan mereka untuk bertaubat. Semua nyimak ini, tertarik. Ini minta supaya diantisipasi bagaimana ini supaya menanggulangi orang yang sudah disesatin, tahu-tahu muncul fitrahnya terus mau bertaubat. Kerja lama mereka bisa sia-sia. Tahu-tahu ini bilang menyuruh, saya mau mengingatkan mereka untuk bertaubat. Nah ini tertarik, semuanya mendengarkan. Si iblis pun tertarik. Lanjutkan. Saya ingin mengingatkan kepada mereka untuk bertaubat. Tetapi pada saat yang sama, saya akan menyatakan kepada mereka, mungkin kamu belum siap dan biar nanti saja. Jadi pada saat yang mereka mengingat untuk bertaubat, dan pada saat itu pula kami katakan kepadanya untuk tunda saja, nanti saja. Terus seperti itu sampai waktu telah tiada. Sampai dosa-dosanya telah menghitami hatinya dan tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Kata dia, antalahu ila yaumil qiyamah. Kamu dan tim kamu dihususkan untuk tugas ini sampai hari kiamat. Mungkin masuk ke kategori yang al-waswasil khannas. Fa'udhu birabb bismillahirrahmanirrahim. A'udhu bersama-sama yuk. Kita baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim.